Keunikan Sokotra, tempat misterius berjuluk Pulau Dajjal. Pulau Sokotra di Yaman merupakan tempat paling misterius dan dijuluki sebagai Pulau Dajjal. Ada banyak keunikan yang tersaji di pulau terpencil lagi terisolasi yang terletak di tengah Samudera Hindia itu. Nama Sokotra sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yakni Sukadara Dvipa, artinya Pulau Kebahagiaan. Ahli geografi Arab, Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani menyebut bahwa pada masanya, penduduk Sokotra mayoritas memeluk agama Kristen. Mereka juga telah mempraktekkan ritual sihir kuno. Pulau ini juga dipenuhi dengan sejumlah ngarai yang menakjubkan. Terdapat sungai mengalir nan jernih, pantai pasir putih membentang luas, hingga desa tradisional yang menawan menambah daya tarik pulau ini. Di pulau ini Anda juga akan mendapati tumbuhan-tumbuhan unik, di mana tak akan ditemukan di tempat lainnya, sehingga Sokotra juga disebut-sebut sebagai salah satu surganya di dunia. Tak hanya tumbuhan aneh saja, di Pulau Sokotra ini juga menjadi habitat hewan-hewan langka, di mana spesiesnya benar-benar belum pernah ditemukan di penjuru dunia manapun, dan hanya ada di pulau yang terisolasi ini saja. Di Pulau Sokotra terdapat 90% jenis reptil, 192 spesies burung, 44 jenis burung diantaranya bertelur di pulau ini. Menurut penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ada 22 titik area burung yang sangat penting di pulau ini. Contoh spesies burung endemik yang hanya ada di pulau ini, seperti Sokotra Starling Onychocnatus frater, Sokotra Sunbird Nectarinia balfouri, Sokotra Sparrow Passer insularis, dan Grosbeak Sokotra Rhynchostruthus socotranus. Pulau Sokotra termasuk kawasan yang sangat dilindungi. Jika Anda berkesempatan datang ke pulau ini, maka tidak akan menemukan satu bangunan beton yang berdiri. Jangan harap pula tersedia hotel atau minimarket, meskipun potensi wisatanya sangatlah besar. Pada Juli tahun 2008 silam, pulau ini telah diakui UNESCO sebagai situs warisan alam dunia. Oleh karenanya, UNESCO turut memberikan perlindungan lingkungan di pulau ini. Pulau dikurungnya Dajjal tak sedikit yang beranggapan bahwa Pulau Sokotra merupakan tempat Dajjal dikurung dan dirantai, sehingga makhluk akhir zaman tersebut kesulitan untuk keluar, karena lokasinya benar-benar terpencil dan berbeda dengan wilayah bumi lainnya. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini penggalan hadisnya. Fatimah binti Qais mengatakan, aku telah mendengar muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil untuk salat. Aku pun pergi ke masjid dan salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, nampak semacam bergurau baginda sambil tertawa dan berkata, hendaknya masing-masing kalian tetap berada di tempat salatnya. Kemudian berkata, tahukah kalian, mengapa aku kumpulkan kalian? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, demi Allah aku menyuruh kamu berkumpul di sini bukan ingin menakut-nakuti dan bukan kabar gembira. Aku ingin menceritakan kepada kamu bahwa Tamim Al-Dari adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang menjumpaiku dan masuk Islam. Dia bercerita kepadaku tentang satu kisah tentang Dajjal. Kisah yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu sebelumnya. Katanya dia bersama 30 orang temannya pergi ke laut dengan menaiki kapal, angin kencang datang bertiup dan ombak besar membawa mereka ke tengah-tengah samudera yang luas. Mereka tidak dapat mengarahkan kapalnya ke pantai sehingga harus berada di atas laut selama 1 bulan. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari. Di pulau yang tidak berpenghuni itu mereka bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga tidak nampak mana kelamin dan duburnya. Mereka bertanya kepada binatang itu, makhluk apakah engkau ini? Binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka tanya, apa itu Al-Jassasah? Binatang itu hanya menjawab, wahai kelompok pria, pergilah ke tempat itu untuk menemukan pria macam ini. Sesungguhnya dia pun ingin bertemu dengan kamu.